Halo nakama, di kesempatan ini Mimin akan membahas beberapa anime yang tokoh utamanya dipindahkan ke dunia isekai atau dunia lain dengan kekuatan yang overpower. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa buat pengunjung baru jangan lupa untuk terus support channel ini agar Mimin semakin semangat untuk membuat video menarik lainnya, dengan cara subscribe, like dan share video ini ke teman dan grup kalian. Terima kasih atas dukungannya. Yuk kita langsung ke video pertama. Di deretan pertama ada serial anime yang berjudul Tensei Shitara Shrine Beta Ken. Anime ini diperankan oleh tokoh utama yang bernama Mikami Satoru, lelaki dewasa yang berusia 37 tahun terjebak dalam sebuah pekerjaan yang membosankan. Namun setelah ditikam dan dibunuh oleh sebuah perampok, dia direinkarnasikan kembali di dunia fantasi dalam bentuk slime. Cerita ini dimulai dari pertemuannya dengan sosok yang hebat dengan energi besar, yaitu naga badai Veldora. Namun naga ini dalam kondisi sedang disegel. Setelah pertemanan yang dijalin oleh keduanya, mereka bekerja sama untuk menghilangkan segel Veldora dengan menggunakan skill unik si slime, yaitu pemangsa. Setelah mereka saling bertukar nama, Veldora dengan nama Tempest yang diberi si slime dan Veldora memberinya nama Rimuru Tempest. Petualangan Rimuru pun dimulai setelah keluar dari gua dan berhasil menjalin banyak hubungan dengan monster lain. Namun tak disangka hubungannya dengan monster lain menarik serangkaian peristiwa yang akan mengubah dunianya. Di deretan kedua ada serial anime yang berjudul Seirei Gensouki. Tamakawa Haruto adalah laki-laki muda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang 5 tahun lalu. Reinkarnasinya sebagai Ryo adalah bocah yang hidup di daerah kumuh dan ingin membalas dendam untuk kematian ibunya di depan matanya sendiri saat ia masih berusia 5 tahun. Ingatan dan kepribadian Haruto yang harusnya telah mati tereinkarnasi dalam tubuh Ryo, sehingga keduanya merasa bingung mengenai ingatan dan kepribadian mereka yang menyatu. Ryo akhirnya memutuskan untuk hidup di dunia baru. Terjadi sebuah insiden di mana Ryo berhadapan dengan penculikan putri dari kerajaan. Setelah menyelamatkan putri, sang raja memberikan beasiswa kepada Ryo di kerajaan. Dari sini Ryo belajar berburu, pendidikan, dan juga sihir. Yang menakjubkan lagi bahwa Ryo memiliki energi roh atau spirit di dalam dirinya yang sudah bangkit. Di deretan ketiga ada serial anime yang berjudul Kenja no Mago. Seorang anak muda yang tewas karena kecelakaan terlahir kembali di dunia lain sebagai seorang bayi. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang pahlawan yang dijuluki Dewa Kehancuran, bernama Merlin Wolford, dan anak tersebut diberi nama Sin Wolford. Kini Sin hidup dengan dua ingatannya, yaitu ingatan dari dunia fantasinya dan dunia nyatanya yang dulu, yakni Jepang. Merlin membesarkan Sin layaknya cucunya sendiri. Sin juga diajari sihir sampai Sin mampu menciptakan beberapa sihir original atau buatannya sendiri yang membuat Merlin sang pahlawan terkejut akan besarnya potensi dan kekuatan sihir yang dimiliki Sin. Sin juga diajari seni berpedang oleh mantan jenderal, dan diajari cara membuat perlengkapan sihir oleh neneknya yang juga seorang pahlawan. Setelah Sin merayakan ulang tahun yang ke-15, Merlin baru ingat belum mengajarinya untuk menahan diri dari kekuatannya yang sangat besar tersebut. Karena sebentar lagi Sin akan memasuki akademi sihir untuk menjadi seorang prajurit atau sebagai pembasmi iblis. Bisa sangat berbahaya kalau Sin sampai menghancurkan kota saat ujian masuk akademi dimulai karena Sin tidak menahan diri. Dari akademi inilah cerita seru Sin Wolford dan teman-teman barunya melawan iblis akan dimulai. Di deretan keempat ada serial anime yang berjudul Tsukigami Chibiku Isekai Dachu. Cerita fantasi ini berpusat pada Mitsumi Mikoto, seorang anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain sebagai seorang pahlawan. Sayangnya, Dewi dunia itu menghinanya, mencabut gelarnya, dan membuangnya ke ujung dunia di mana dia akan merasa kesusahan berbicara dengan manusia dan hanya lancar dalam bahasa monster. Namun dewa lelaki yang turut memanggilnya yakni Tsukuyomi no Mikoto, salah satu dari 3 pilar dewa mitologi Jepang, memberikan seluruh kekuatannya Mitsumi Mikoto. Saat mendarat di dataran tandus, Mitsumi bertemu gadis orc. Saat menolongnya dia mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia sendiri pun terkejut padahal dia berpikir tidak memukulnya terlalu keras.
Di perjalanannya Mitsumi yang lebih ingin mengetahui lebih tentang dunia fantasi tersebut, tentang monster, iblis, dan dewi itu yang sebenarnya terjadi di sana. Mitsumi menaklukkan naga dan laba-laba dengan menjalin kontrak, monster itu pun berubah wujud menjadi manusia, dari sinilah ceritanya akan dimulai. Di deretan kelima ada serial anime yang berjudul, Tate no Yusa no Nariyagari. Kisah lama 4 pahlawat di dunia lain dengan berpegang 4 senjata yaitu tombak, busur, pedang, dan perisai. Sedang tokoh utama yang bernama Naofumi Iwatani mendapatkan gelar pahlawan perisai, dan dianggap adalah pahlawan paling yang lemah. Bahkan saat pemilihan anggota tidak ada satupun yang mengikutinya. Ada satu putri cantik bernama Melty, namun ia dari awal sudah mengkhianati dan menipu Naofumi. Naofumi yang dicap sebagai penjahat dan telah dibohongi oleh rekannya sendiri pun bersumpah akan menghukum mereka semua. Naofumi pergi dan bertemu dengan seorang pedagang yang menawarinya sebuah party atau anggota, namun Naofumi menolak karena sudah tidak bisa percaya lagi dengan orang lain. Tapi tak disangka yang ditawarkannya adalah seorang budak. Naofumi pun mengambilnya dan tertarik dengan satu budak manusia rakun yang imut. Namun tak disangka ternyata senjata perisai milik Naofumi memiliki sebuah kekuatan iblis di dalamnya. Dari sinilah kisah perjalanannya dimulai. Terima kasih sudah mengklik video ini, mohon maaf jika ada kesalahan pembahasan, atau pengejaan dalam video ini. Jika ada yang mau memberi saran ataupun request dari kalian untuk pembahasan anime selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Tak lupa Mimin minta untuk dukungan dan supportnya. Arigato gozaimasu. Jah, mata ne.